Oke, sekarang kita masuk lagi ke segmen di pengantar K3. Nah, pada segmen ini kita akan membahas label pada aspek kesehatan, keselamatan, dan eh, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Jadi, kita di segmen ini akan lebih banyak membahas masalah label-label yang biasa digunakan pada bidang K3. Jadi ada beberapa label. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan rambu gitu. Jadi ada beberapa rambu-rambu yang biasa digunakan di uh, di lapangan, misalnya rambu tanda larangan, tanda bahaya, tanda kewajiban, tanda sarana darurat kebakaran, tanda sarana keselamatan P3K dan evakuasi darurat, dan tanda sarana. Jadi biasanya tanda-tanda ini memiliki sebuah warna yang unik. Misalnya yang terkait dengan aspek bahaya atau layangan atau sarana kebakaran itu biasanya ada warna merahnya gitu. Lalu untuk tanda bahaya tertentu supaya kita alert, supaya kita berhati-hati, ada ditandai dengan warna kuning gitu. Lalu misalnya lokasi tempat keselamatan, tempat berkumpul itu biasanya warna hijau. Jadi memang tanda-tanda ini didesain supaya orang memiliki awareness dan biasanya konsisten dari satu tempat ke tempat yang lain dari sisi simbol dan pewarnaannya. Selain dengan tanda tadi, ada juga label dalam kemasan bahan beracun dan berbahaya atau B3 gitu. Jadi label kemasan ini distandarisasi supaya orang memiliki pemahaman yang sama terkait dengan isi dari sebuah kemasan yang isinya B3. Nah, label ini diatur oleh GHS atau Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals gitu. Dan di GHS ini sebenarnya menjelaskan dan mengklasifikasikan bahaya dari produk kimia dan mengkomunikasikan informasi K3 pada label dan datasheet. Jadi ada beberapa standar mengenai isi konten materi kemasannya apa, bahayanya seperti apa, dan itu sudah distandarisasi secara internasional. Ini adalah contoh bagaimana kemasan B3 gitu. Jadi biasanya simbol-simbolnya sudah menjadi sesuatu yang standar. Misalnya mudah meledak itu tandanya seperti ini. Ini ada sesuatu yang meledak, lalu mudah menyala atau terbakar, ada api, ada oksidator, korosif, dan segala macam gitu. Jadi ini adalah sebuah simbol-simbol yang yang menunjukkan bahaya, potensi bahaya dari material B3 yang ada di dalam suatu kemasan. Ini contoh labelnya dengan peringatan-peringatannya. Nah, ini kalau misalnya itu tadi adalah terkait dengan bahayanya gitu, tapi ada juga yang membahas masalah transportasi B3. Jadi kalau yang tadi membahas tentang bahaya, nah ini membahas tentang bagaimana kalau si standar yang digunakan untuk menunjukkan material yang ada di dalam suatu kemasan terkait dengan transportasi. Ada beberapa hal yang diketahui, misalnya dari sisi container labeling. Jadi ada warnanya nih, misalnya warna lalu ada kodenya gitu. Jadi misalnya warna biru dengan kode 4 menanyakan bahwa bahaya yang tinggi gitu. Jadi ada angkanya yang menunjukkan tingkat tingkat bahayanya. Ada kode warnanya menunjukkan potensi bahayanya atau apa, misalnya kesehatan, api, kondisi tidak stabil, atau terkait dengan organ tertentu. Dan di sana menunjukkan, jadi dengan melihat ini orang bisa secara cepat mengetahui bahwa ada potensi bahaya apa dan tingkat bahayanya seperti apa. Nah, ada juga yang fokus pada kalau yang tadi fokus pada pada penjelasan bahayanya, ada fokus terkait dengan jenis material yang ada di dalamnya. Misalnya warna kuning ini nih, warna jingga atau dinamakan kelas 1, ini menggambarkan material yang memiliki bahaya ledakan. Jadi material di dalamnya itu punya potensi ledakan. Ada warna jingga, terus ada kode-kodenya di sini, tingkat bahayanya seperti apa. Lalu kelas 2 menunjukkan isinya gas. Jadi dari sisi materialnya berupa gas. Kalau yang atas ini peledak, yang kelas 1, kelas 2 ini menunjukkan dia gas, baik yang flammable, mudah terbakar atau tidak terbakar, atau toksik. Dan simbolnya ada, jadi untuk yang mudah terbakar misalnya warna merah. Lalu yang tidak mudah terbakar warna hijau ini. Lalu kalau misalnya uh, ada yang misalnya toksik ini juga ditunjukkan dengan misalnya warna putih gitu. Ini kan terkait dengan target organ yang ini nih, target organnya dia terkait dengan organ tertentu, jadi dia berbahaya gitu.
Ada juga yang disebut dengan kelas 3. Kelas 3 ini materialnya berupa liquid atau cairan tapi mudah terbakar. Kelas 4 ini menunjukkan sesuatu yang mudah terbakar tapi bentuknya solid. Gitu. Kalau kelas 5 menunjukkan sesuatu yang mudah mengoksidasi. Gitu. Jadi bisa jadi organik, bisa jadi non-organik materialnya. Kelas 6 menunjukkan menunjukkan material yang bersifat beracun atau toksik atau sesuatu yang bisa menginfeksi. Kelas 7 menunjukkan material yang radioaktif, kelas 8 yang korosif, dan kelas 9 menunjukkan material dengan bahaya yang lain gitu. Jadi ini adalah simbol-simbol yang biasa digunakan untuk menunjukkan bagaimana kandungan sebuah material dalam kemasan dan potensi bahayanya. Ini adalah contoh dalam bahasa Indonesia, jadi bisa saja digunakan dalam bahasa Indonesia. Bisa dilihat di sini bahwa secara simbolnya sama nih, hanya saja bahasa yang digunakan ditranslasi menjadi bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau dilihat simbolnya sebenarnya ada konsistensi di dalam. Di pipa juga ada sebuah standar yang menunjukkan arah dan isi dari pipa tersebut gitu. Jadi kalau misalnya warnanya biru, isinya gas yang bertekanan dan panah menunjukkan arahnya. Kalau misalnya coklat dengan tulisan putih, ini bahan mudah terbakar. Hijau dengan tulisan putih ini air yang dapat diminum, air pendingin atau air umpan boiler. Jadi air yang kondisinya tidak memiliki potensi bahaya. Untuk yang jingga dengan tulisan hitam ini isinya bahan beracun dan korosif. Merah dengan tulisan putih ini media pemadam kebakaran. Dan kalau kuning dengan tulisan hitam ini bahan yang mudah menyala, dan ini standar ini labelnya sudah diatur, distandarisasi oleh ANSI, American National Standard Institute di Amerika. Ini adalah contoh nih, gambar ini, foto ini menunjukkan pipa yang putih ini, dia isinya sebenarnya air biasa. Ada yang untuk mencuci ada yang untuk mencuci asam, ada untuk supply ke chiller, ada yang return dari chiller, dan panah ini menunjukkan arah alirannya. Yang kuning ini menunjukkan sebenarnya bahan yang mudah menyala, dan yang merah di bawah ini menunjukkan media untuk pemadaman kebakaran dan arahnya. Jadi memang sesuatu hal yang sudah distandarisasi untuk yang ini. Untuk papan informasi juga ada beberapa standarnya gitu. Jadi biasanya untuk petunjuk K3 biasanya tulisannya labelnya hijau. Lalu untuk informasi umum putih. Kalau misalnya informasi bahaya kuning dengan tulisan hitam. Untuk yang umum hitam dengan tulisan warna putih, radioaktif itu kuning dengan tulisan warna merah, dan untuk peringatan merah dengan tulisan warna putih. Itu yang sifatnya larangan gitu. Jadi ini adalah biasanya tanda papan informasi di tempat kerja. Nah, ada juga label-label yang digunakan untuk menandai tempat kerja. Jadi kalau misalnya kita punya tempat kerja, ada label yang menunjukkan barang itu seperti apa dan batas penempatan barang itu seperti apa. Misalnya kalau di sini nih putih kuning dengan tulisan hitam itu ada batas area kerja, ada hitam tulisan hitam itu produk jadi, hijau tulisan hitam ini bahan baku, sarana P3K keselamatan dan evakuasi, barang warna biru tulisan hitam barang menunggu di proses berlanjut, dan seterusnya gitu. Nah, kalau untuk terkait dengan area terbatas gitu. Jadi kalau misalnya yang warna biasa ini sebenarnya area yang tidak terbatas. Jadi maksudnya tidak aksesnya tidak dibatasi gitu. Tapi kalau yang kalau yang dia di garis-garis nih ada belang-belangnya, ini area terbatas gitu. Jadi memang hanya benda-benda tertentu saja atau hanya sesuatu yang sifatnya spesifik yang bisa diletakkan di situ, atau misalnya kita melakukan suatu pekerjaan, nah hanya orang yang punya kepentingan tertentu yang bisa bekerja di dalam area tersebut gitu. Jadi misalnya untuk kepentingan operasional yang ini nih, yang hitam dan putih nih harusnya ada merah putih ini untuk kepentingan keselamatan, dan zona berbahaya ditandai dengan warna kuning gitu. Jadi ini sebagai sebagai petunjuk barang apa saja yang bisa ditaruh di situ, atau di mana kita kita misalnya area tertentu di mana bisa melakukan suatu pekerjaan yang sifatnya spesifik gitu. Ada juga dalam dunia keselamatan yang disebut dengan LOTO, jadi lockout take out. Jadi LOTO ini adalah sebuah prosedur untuk menjamin di sini nih, menjamin mesin atau alat yang berbahaya telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan sedang dilakukan. Gitu. Jadi
Ini harus dilakukan pelabelan seperti ini karena biasanya dalam pekerjaan di lapangan pekerjaannya sifatnya shift gitu. Jadi selama label loto ini masih terpasang, kondisinya tidak boleh diubah oleh siapapun kecuali orang yang berwenang untuk mencabut labelnya gitu. Jadi bisa jadi orang yang shiftnya berbeda karena dia tidak tahu, misalnya alatnya tiba-tiba dinyalakan. Nah, dengan adanya loto ini, hal tersebut bisa dihindarkan. Prosedur umumnya kita mengidentifikasi sumber energinya apa saja nih. Lalu kita misalnya listrik atau apapun itu mengisolasi dan mematikan sumber energi, mengunci dan memberi tanda bahaya pada sumber energi, dan memastikan keaktifan isolasi sumber energi. Makanya kalau di loto ini bisa jadi bentuknya bukan hanya berupa label gitu, tapi kita gembok atau kita kunci untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan yang dilakukan oleh siapapun pada suatu kondisi. Itu tadi materi terkait dengan label pada K3. Nanti kita masuk ke segmen selanjutnya yang akan menjadi segmen terakhir di materi K3. Terima kasih.